Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, live kali ini di bulan puasa ya, yang lagi menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasanya lancar ya. Mudah-mudahan nanti jadi ibadahnya lancar ya untuk yang menjalankan ibadah puasa ya. Untuk hari ini saya sharing-sharing atau ngobrol aja boleh, atau yang mau ditanyakan atau yang lagi penasaran gitu ya, yang sudah cair ya, apakah gitu kan. Biasanya kan track recordnya itu setiap tahun ya, yang saya yang saya alami gitu, yang saya jalani ya. Setiap tahun itu sebelum lebaran biasanya bantuan PKH atau BPNT akan cair gitu ya, yang saya alami selama 7 hampir 8 tahun menjadi pendamping ya. Track recordnya dari 3 tahun atau 4 tahun itu biasanya untuk bantuan PKH dan BPNT itu biasanya cair sebelum lebaran. Nah, sekarang apakah akan cair bantuan PKH dan BPNT? Mungkin boleh komen ya. Boleh komen, boleh menjawab, boleh lah ya. Atau mau melihat pendapat saya, analisa saya, bisa ya. Jadi yang penasaran ya pasti semuanya, apalagi yang paling sedih ya, yang paling sedih itu yang sampai sekarang belum ada pencairan. Tahap pertama belum ada atau belum cair ya. Banyak sekali yang komen di info bantuan sosial di Facebook saya, banyak yang belum cair ya. Memang seharusnya ya, baik itu ke kantor pos atau melalui KKS atau Bank Himbara ya, itu kemungkinannya kalau PKH itu memang udah cair hampir menyeluruh. Kalau PKH ya, baik itu ke kantor pos atau ke KKS ya. Tetapi untuk BPNT kenapa kok belum cair ya? Kalau yang termasuk KPM saya itu memang masih belum pada cair ya. Oke, terima kasih Kak Siti Rohimah ya, hadir Bang katanya ya. Sama-sama, apa ada pencairan di bulan Maret? Nah, ini yang saya akan bahas itu. Penasaran gak apakah akan ada pencairan gitu ya sebelum lebaran atau bulan Maret gitu ya? Kalau lebih tepatnya saya masih belum ada informasi dari pusat, tetapi track record saya selaku pendamping sosial memang setiap tahun sebelum lebaran biasanya untuk bantuan PKH dan BPNT itu biasanya cair. Tetapi di tahun 2025 sangat istimewa. Kenapa? Karena memang adanya peleburan data atau peralihan data dari data DTKS menjadi DTSN ya, DTSN. Nah, apakah akan cair? Sementara yang untuk BPNT juga yang tahap pertama belum pada cair, hampir setengahnya gitu, belum pada cair. Termasuk KPM saya itu belum cair ya untuk BPNT. Nah, itu gimana Pak? Ya, analisa saya kenapa BPNT yang tahap 1 belum cair, karena memang KPM BPNT itu lebih banyak dari KPM PKH. Kalau PKH itu sekitar 10 juta jiwa ya, 10 juta jiwa atau 10 juta keluarga. Sedangkan untuk BPNT memang totalnya 18, juta keluarga, sehingga itu mungkin ya, itu yang menyebabkan BPNT-nya tidak cair. Itu salah satu. Semangat Bang, hebat deh, selalu semangat ya. Terima kasih Kak Bunga Mawar ya, selalu semangat ya ke lapangan
panas-panas lagi puasa ground checking gitu ya. Sekarang habis istirahat di kantor, sekarang lab biasalah sering-sering ya. Terima kasih Kak Bunga Mawar ya, motivasinya dan semangatnya ya bagi kita selaku pendamping sosial. Jujur ya, pendamping sosial itu kalau lagi ground check itu kalau kita mencari KPM, tapi KPM-nya itu udah pindah. Gitu ya, yang agak kesal gitu, KPM udah pindah di alamat tersebut. Nah itu yang lumayan kesal, itu pindah. Nah kita harus cari kemana gitu kan. Dan yang paling kesal itu kayak kita tuh kayak tidak ada ya pengalaman saya ya, tidak dihargai gitu ya pas masuk ke rumahnya gitu kan. Padahal kita memang dari pusat ya, dari Kementerian Sosial ada surat tugasnya untuk ground check dari kementerian. Tapi kita tuh dianggap sebelah mata ya, mungkin disangka sales ya. Sales ya, disangka sales apa ya, sales kompor, sales elektronik, bisa jadi seperti itu. Padahal saya udah pakai rompi gitu, udah pakai ID card. Cuek aja sih ibunya ya, mungkin banyak faktor lah. Yang lebih keren itu yang lansia ya, yang kemarin saya Ibu Oom itu yang sama teman saya yang ground check itu, yang ada di videonya ya 9-10 menit. Itu lebih keren, dia sangat menghargai kita selaku pendamping ya, menghargai kita selaku pendamping. Bukan apa namanya, dari kata-katanya, oh silahkan Pak, oh iya ini dari mana gitu. Beda ya sama yang ya adalah mungkin ya yang agak-agak ya, seperti itu KPM itu ya. Oke, siapa tuh ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Tema kali ini ya itu ya, apakah gitu ya sesuai track record ya, history saya selaku pendamping sosial, memang setiap tahun bantuan BPNT dan PKH itu biasanya cair ya. Dan apakah di tahun ini akan cair gitu ya? Itu pertanyaannya, analisanya itu ya, apakah akan cair. Sedangkan sekarang Pak, untuk BPNT ini masih belum cair menyeluruh. Yang saya tadi jelaskan ya, pertama kenapa PKH duluan dan BPNT terakhir gitu. Yang pertama memang PKH itu 10 juta keluarga, sehingga didahulukan PKH dulu baru BPNT, karena BPNT itu bantuan BPNT itu sekitar 18,8 juta jiwa atau KPM ya. Nah itu yang mengakibatkan pencairan BPNT mungkin terhambat, dan bisa juga dikarenakan bisa juga ya, analisa saya memang tidak cair itu memang ada human error ya. Human error itu adalah kesalahan dari manusia atau dari kesalahan dari keluarganya ya, seperti dia tidak masuk data bayar. Kenapa? Karena memang adanya kesalahan dari kakak ya, dari kartu keluarga yang terupdate, bisa jadi ya salah satu NIK beda dalam KK atau dalam KTP itu mempengaruhi tidak masuk data bayar di tahap 1, sehingga tidak masuk bantuan. Nah ada juga mungkin ya, itu yang mungkin ya analisa saya, bisa juga kakak KTP terus perpindahan juga bisa mengakibatkan ya perpindahan, meninggal. Terus ada yang anaknya kerja di pabrik, gajinya UMR, UMP gitu ya. Terus dia tenaga kerjaannya kedeteksi gitu ya, banyaklah faktornya. Tetapi kalau yang sekarang untuk KPM boleh untuk ngeceknya dicek aplikasi Bansos, itu cek bantuan itu udah terupdate ya. Kalau misalkan bantuannya tidak dan periodenya belum berubah, itu ya 70% itu kayaknya tidak akan cair ya tidak akan cair. Tetapi ya tidak menutup kemungkinan bisa jadi di ground check lagi sama pusat, sehingga ternyata ini memang masih layak gitu ya, yang tidak itu karena misalkan tidak, karena dilaporkan sama tetangganya dia memang
perekonomiannya sudah di kategorinya layak gitu sama tetangganya. Tetapi setelah di ground check lagi atau disurvei verifikasi lapangan sama pendamping, ternyata ini memang masih layak dapat bantuan. Nah, nanti status itu yang tidak itu dicek aplikasi bansos pasti akan apa? Pasti akan berubah menjadi ya dan akan mendapatkan bantuan. Dan setelah itu sudah di ground check, maka datanya itu akan masuk ke data DTSN ya. DTSN itu adalah data tunggal sosial ekonomi, sehingga itu adalah cikal bakal bantuan PKH atau BPNT untuk tahap kedua diambilnya dari data DTSN. Ya, seperti itu ya. Kalau cair dan tidak cairnya sebelum lebaran, analisa saya sekarang lagi deadline ya. Deadline apa? Deadline cek atau pelubaran data dari DTKS ke DTSN. Kalau menurut saya, analisa saya, untuk bantuan PKH dan BPNT sebelum lebaran kayaknya tidak akan cair. Itu analisa saya, karena memang datanya belum siap ya. Sekarang memang dari pusat menyatakan bahwa untuk tahap kedua kemungkinan itu datanya diambil dari data DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional ya. Oke, ada yang ditanyakan? Boleh ya, untuk ditanyakan boleh. Ini puasa-puasa juga masih semangat ya. Ditanyakan boleh ya masalah bantuan, boleh ground check misalkan Pak, ground check itu siapa aja sih yang didata? Yang pengalaman saya sudah ground check ke lapangan itu yang di ground check datanya itu yang pertama ya calon penerima manfaat, calon penerima bantuan sosial, atau kalau dulu mah dikategorikan keluarga daftar tunggu penerima bantuan. Nah itu ya yang pertama itu, karena memang belum dapat sama sekali. Kalau di aplikasi dulu di DTKS-nya itu pasti, atau dicek aplikasinya pasti bantuan PKH tidak, bantuan PBI tidak, bantuan BPNT tidak. Nah itu termasuk adalah keluarga daftar tunggu penerima bantuan PKH. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang di ground check oleh pendamping sosial di bulan Maret ini atau survei verifikasi lapangan, yaitu KPM yang sudah dapat bantuan BPNT ya, BPNT bantuan pangan non tunai. Nah ada juga yang saya cek, dia ternyata Bu, apakah Ibu udah dapat bantuan? Ternyata udah dapat bantuan BPNT ya, tetapi yang di data munculnya itu bukan istrinya tetapi suaminya ya. Mungkin karena ada dua sehingga harus ada ground check ya. Jadi yang mana yang dalam keluarga tersebut harus ya satu yang mana yang harus cair. Ada juga yang memang untuk ground check atau survei verifikasi untuk data DTSN di tahun 2025 ini memang penerima bantuan PKH, program keluarga harapan ya. Itu biasanya yang munculnya suaminya ya, suaminya, tapi ada juga yang istrinya. Tapi kebanyakan yang saya baru saya cek, belum semuanya cek, karena suaminya yang muncul, sehingga ada perlunya ground check ya. Oke, ada yang ditanyakan silakan saya jelaskan apakah gitu ya bantuan PKH dan BPNT cair sebelum lebaran atau di bulan Maret ini. Menurut saya sih ya, dari kondisi untuk saat ini adanya deadline ground check, terus belum pendamping sosial itu rekonsiliasi ya untuk tahap 1 belum juga ya. Biasanya untuk cair itu harusnya adanya rekon, belum ada penelitian bansos ya yang akan dilaksanakan oleh pendamping sosial. Jadi kayaknya analisa saya selaku pendamping sosial untuk bulan sebelum lebaran ya tidak akan cair ya. Dan mungkin kebijakannya nanti cairnya sebelum atau jenjang itu analisa saya ini, prediksi jenjang anak sekolah masuk ya, bisa jadi ya. Tapi kalau dihitung memang dari per 3 bulan memang belum masuk ya. Soalnya Januari, Februari, Maret itu kan baru Maret kan tahap pertama, April, Mei, Juni. Nah harusnya kan bulan Juni kan ya cairnya, harusnya bulan Juni ya. Mungkin prediksi saya cair untuk tahap kedua itu selesai dulu data DTSN atau di ground check dulu semuanya di bulan Maret ini, terus pengolahan data sama BPS ya, Badan Pusat Statistik, udah fix datanya, barulah masuk diambil tahap kedua itu siapa aja untuk bantuan BPNT dan PKH atau bantuan yang lainnya ya.
berarti otomatis dong sebelum lebaran tidak akan cair. Itu analisa saya ya. Kemungkinan cairnya untuk PK dan BPNT yaitu peralihan jenjang atau naik kelas, atau naik kelasnya anak KPM yang komponen pendidikan atau ya yang bersekolah ya. Itu ya prediksi saya ya untuk lab hari ini ya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Sudah bergabung, terima kasih. Ini luar biasa ya, ujian juga sih bagi pendamping sosial di bulan puasa ini ya. Luar biasa memang semua pendamping sosial memang sudah ada surat tugasnya dari Kementerian Sosial melaksanakan background check ya, supaya verifikasi lapangan, verifikasi validasi, mencocokkan data dari pusat dengan di lapangan apakah benar gitu ya, orang ini ada atau tidaknya di alamat tersebut, layak atau tidaknya orang tersebut untuk mendapatkan bantuan. Dan yang melayakkan itu adalah sistem yang menurut analisa saya untuk sistem membaca tidak layaknya itu di foto rumah yaitu rumah tampak depan, dalam, dan kakak ya. Di foto rumah itu memang by system dilihat dari ya banyaklah indikator-indikatornya sehingga dia tidak layak ya. Tetapi yang bagi KPM yang memang biasa ya rumahnya atau masuk ke kriteria 14 kriteria kemiskinan menurut BPS ya, yang pertama itu tidak memiliki rumah ya 6x6 ya, sekitar 36 meter persegi ya, kecil banget gitu ya. Pertama, yang kedua itu tidak mempunyai WC ya, bahan bakar kayu misalkan ya, tidak kebeli pakaian selama setahun, makan daging selama seminggu ya, tidak mempunyai barang-barang aset yang berharga ya, bahan bakarnya kayu, terus si keluarganya itu tidak mampu untuk biaya kesehatan, pendidikan itu ya. Terus di kepala keluarganya pendapatannya di bawah 600.000, itu adalah sebagian. Terus rumahnya itu dindingnya itu anyaman, bilik, papan, kayu. Terus untuk keramiknya tanah atau bisa anyam, papan juga. Nah itu seperti itu udah masuk kriteria kemiskinan menurut BPS. Kalau seperti itu jangan khawatir ya, di ground check juga pasti hasilnya sama. Masih tetap dapat bantuan ya kepada yang benar-benar KPM yang masih layak atau yang tidak mampu. Jangan khawatir dalam verifikasi ini ya, dalam ground check ini ya. Ada yang ditanyakan lagi boleh ya, lagi bulan puasa, siapa tahu ada yang mau ngirim bintang, boleh ya, berbagi rezeki, karena memang misi saya yang belum ngirim bintang itu belum tercapai sama sekali ya. Ada misi, tinggal 2 hari lagi masih belum tercapai yang mengirimkan bintang ya. Siapa tahu di bulan puasa ini ada rezekinya, silakan untuk mengirimkan bintang. Oke, terima kasih yang masih stay tune di live saya ya. Terima kasih yang masih bergabung gitu ya. Ya untuk sekarang ya itulah ya, kemungkinan nanti sekarang ini datanya ground check, terus tahap selanjutnya yaitu rekonsiliasi yang akan dilaksanakan oleh pendamping sosial ya. Konsilisasi itu ya, terus belum lagi nanti ada penelitian bansos ya. Oke, itu yang bisa sharing di siang hari ini ya. Ada yang ditanyakan mungkin silahkan mengenai bantuan? Nggak ada? Mungkin ya, silakan ya. Tema tadi sekali lagi yang udah bergabung ya, apakah bantuan PKH atau BPNT sebelum lebaran akan cair gitu ya. Tadi saya sudah jelaskan menurut analisa saya di tahun ini, kalau 4 tahun ke belakang itu memang saya selaku pendamping sosial cair terus ya. Tetapi untuk tahun ini masih ada proses peleburan data. Silakan. Encannya Can.
Jadi adanya peleburan atau perpindahan atau revolusi data ya dari Kementerian Sosial menjadi DTKS menjadi DTSN ya. DTKS sudah tidak berlaku lagi, yang sekarang itu kita lagi ditata, lagi diolah, yaitu DTSN. DTSN itu adalah data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi tidak hanya di DTKS aja ya diambilnya, ada 3 sumber data. Yang pertama DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu dari Regsosek ya, registrasi sosial ekonomi. Dan yang ketiga adalah P3E ya, percepatan penanganan kemiskinan ekstrim. Nah itu ya, ekstrim berarti yang benar-benar miskin ekstrim. Dari datanya di sana masuk ke data DTKS. Nanti di DTSN itu dibagi menjadi beberapa tahap, beberapa apa namanya itu ya? Ya ada tahap lah gitu kan. Oke, itu yang saya akan saya sampaikan gitu ya. Ya sekali lagi yang baru bergabung boleh untuk ditanyakan boleh ya, untuk komentar boleh ya, silakan ya. Kalau tidak ada saya akan tutup ya, silakan. Ada yang tanyakan lagi? Oke, boleh untuk komentar, sharing bebas ya, sharing bebas, tidak dengan tidak tema itu juga ya, dengan bantuan itu juga bebas. Apakah memang mau menanyakan cara daftar gitu ya? Cara daftar itu Pak, kebanyakan saya sampai sekarang masih belum dapat bantuan ya, dari kecil sampai udah punya istri, punya anak, masih belum dapat bantuan. Oke lah, saya akan sedikit edukasi ya, edukasi kepada keluarga yang belum pernah dapat bantuan itu. Proses dapat bantuan itu diambil dari data dulu ya, DTKS ya, data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau data keluarga tidak masuk ke data DTKS, sampai kapanpun tidak akan dapat bantuan ya. Itu dulu yang harus dipahami sama yang belum dapat bantuan sama sekali. Jadi gimana Pak ya? Hal yang pertama, kalau dia memang benar-benar keluarga tidak mampu, ada 2 jalur ya dari Kementerian Sosial itu. Jalur pertama jalur formal, yang biasanya diajukan oleh desa, diajukan direkap ke desa, adanya verifikasi lapangan, musyawarah desa, pengesahan verifikasi dinas sosial, pengesahan kabupaten, baru nanti ada direkap keseluruhan kabupaten, baru diajukan lagi ke Kementerian Sosial. Itu jalur formal dari Kementerian Sosial itu, apakah layak atau tidaknya, sesuai dengan kriteria atau tidaknya. Kalau layak berarti layak mendapatkan bantuan, berarti dia dapat bantuan ya. Ya berarti untuk jalur formal. Tetapi dari Kementerian Sosial, jalur yang kedua untuk cara mendapatkan bantuan, yaitu dengan mendaftarkan secara mandiri lewat aplikasi Cek Bansos ya. Bisa di-download di Play Store ya. Bisa di-download di Play Store. Sangat mudah sekali, dengan siapkan aja KTP KK ya. Isi ya, di sana ada 3 fungsi untuk cek aplikasi Bansos. Jadi cek aplikasi Bansos memang aplikasi resmi dari Kementerian Sosial, yaitu dengan 3 fungsi ya. Yang pertama untuk mencek status ya, apabila KPM yang belum cair, BPNT atau PKH-nya, cek aja coba ya. Cek status di cek aplikasi Bansos ya, di aplikasinya apakah memang sudah SI atau PKH-nya atau BPNT-nya ya, dan sudah SI itu tinggal menunggu aja, berarti tinggal di transfer dari pihak Bank Himbara ke KKS. Tetapi jika dicek di aplikasi Cek Bansos ternyata tidak, misalkan bantuan BPNT-nya tidak dan periodenya belum berubah, nah itu bisa dipastikan tidak akan cair. Itu 70% lah tidak akan cair ya, karena memang banyak masalah ya, atau anomali ya, bermasalah karena berbagai faktor. Sering saya jelaskan ya untuk edukasi seperti itu. Tidak akan cair berarti nanti kemungkinan biasanya yang seperti itu, yang anomali tersebut. Ada juga kemarin saya pas survei di verifikasi lapangan,
Itu ada juga yang saldo 0 ya, yang saldo 0 dan tidak dapat bantuan selama 3 tahun, dan di ground check lagi, di survei verifikasi lapangan lagi, ternyata memang ada kesalahan di dalam KK-nya ya. Oke, itu jalur fungsinya itu mengecek ya, cek aplikasi Bansos resmi dari Kementerian Sosial, boleh di-download di Play Store ya, boleh download di Play Store. Yang fungsi pertama itu, yang kedua yaitu untuk usul ya, usul. Nah, di sini mengusulkan bantuan yang bagi keluarga yang belum sama sekali, tinggal download aja ya, tinggal download di aplikasi Play Store, dan silakan isi, persiapkan KK KTP dan silakan isikan sesuai dengan instruksi ya, buat akun dulu, dan nanti silakan mengusulkan saja ya, mengusulkan untuk Bansos. Dan satu lagi fungsi dari cek aplikasi Bansos yaitu sanggah ya. Sanggah itu apa Pak? Sanggah itu adalah apabila ada KPM atau bantuan PKH atau BPNT yang dapat bantuan, itu orang kaya yang sudah punya mobil ya, punya mobil, motornya bagus, rumahnya 2 tingkat ya, udah mampu lah. Nah, berarti tetangganya bisa ya, tetangganya bisa melaporkan, itu namanya sanggah ya, sanggah bantuan, sehingga nanti orang tersebut tidak akan dapat bantuan lagi ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Boleh untuk yang mau ditanyakan silakan ya, yang mau ditanyakan silakan ya, boleh yang mau ditanyakan silakan, sharing aja ya, atau terkait sekarang deadline pendamping sosial mengenai ground check apa aja Pak, saya gimana boleh ya. Dan apakah apakah saya akan dapat bantuan lagi gitu ya. Nah, saya sering jelaskan. Terima kasih yang sudah bergabung ya, sudah bergabung di live saya. Stay tune di live saya. Boleh ya untuk ditanyakan, silakan ditanyakan, bebas, ini gratis ya, ditanyakan, ingin membantu ya. Tadi saya dijelaskan itu resmi ya untuk cek aplikasi Bansos. Nah, edukasi aja bagi yang keluarga yang belum dapat bantuan ya, yaitu, nah itu ikhtiar ya, merupakan ikhtiar keluarga. Jadi sekali saya belum tapi saya sarankan kepada keluarga yang sudah layak gitu ya, sudah layak, rumahnya bagus, punya motor, saya sarankan tidak daftar. Kenapa? Pasti dari awal sudah ditolak, karena udah kategorinya perekonomiannya sudah bagus, sudah punya motor, sudah punya rumah, tidak masuk ke kriteria 14 kemiskinan menurut BPS ya. Saya sarankan, saya himbau jangan daftar di aplikasi tersebut, karena sia-sia, capek ya, kecuali memang keluarga yang benar-benar tidak mampu. Bang Kak Irma, Bang lama gak kalau usulannya baru hijau 1? Untuk sekarang ya, menurut aturan dari Kementerian Sosial, maka ada DTSN ini masih belum berfungsi ya Kak Irma ya. Tetapi kedepannya menurut Bapak Menteri ya, yang saya tahu memang DTSN itu pergerakan pemutahirannya itu selama 3 bulan Kak, sesuai dengan bantuan PKH atau BPNT. Jadi 3 bulan tersebut wajib nanti harus diverifikasi sama pendamping sosial atau pihak lainnya, sama pihak dinas atau sama pemerintah daerah ya. Kalau memang dia layak, berarti nanti diajukan ke Kementerian Sosial. Jadi di satu kabupaten itu nanti misalkan udah centang Kak Irma semuanya lolos, nah itu belum tentu masuk Kak ya. Kenapa? Karena adanya pengusulan dari kabupaten pemerintah daerah ke Kementerian Sosial, belum tentu masuk bantuan kayak. Tetapi kalau masuk data ke DTSN ya atau DTKS-nya itu sudah masuk, baru karena sudah ada pengajuan untuk masuk ya, pengajuan untuk ke pusatnya ya. Kak Irma seperti itu ya biasanya ya. Kalau untuk surat ini kayaknya masih lumayan lama lah. Kalau dulu per 6 bulan ya, sekarang lebih percepat ya, per 3 bulan ya Kak, per 3 bulan. Ya mudah-mudahan aja nanti centang terus lolos.
udah lolos nanti tahap terakhir pengesahan dari pemerintah daerah ya. Nanti pemerintah daerah direkap semua pengajuan itu misalkan ada sekitar 10.000 ya, 10.000 pengajuan nanti diajukan langsung pemerintah daerah melalui dinas sosial diajukan ke Kementerian Sosial. Nah itu nanti diverifikasi validasi lagi oleh Kementerian Sosial apakah masuk kriteria bantuan, misalkan bantuan PKH, BPNT, atensi, pena ya, RST ya, permakanan anak yatim dan lain-lain ya. Jadi intinya sekarang itu bantuan memang DTSN ya. Oh gitu ya. Oke Bang ya, Kak Irma seperti itu ya. Berdoa aja ya Kak, mudah-mudahan nanti semuanya lolos lah ya. Memang ini yang tergantung rezeki ya, kalau bantuan itu ya tergantung rezeki kita. Kalau rezekinya kuat, nih saya yang sudah pengalaman ya, KPM kalau rezekinya kuat bolak-balik keluar kota lagi gerencek bolak-balik pendamping sampai 5 kali ke rumahnya ya itu rezekinya kuat. Kalau ada namanya dari pusat ya akhirnya dia verifikasi validasi juga ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya, mudah-mudahan bermanfaat informasinya ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Boleh ditanyakan bagi yang mungkin ada pendamping di sini yang mau sharing boleh ya menanyakan gaji. Kalau gaji kayaknya udah cair ya hari ini untuk Bang Beri sama BTN ya. Untuk pendamping sosial alhamdulillah honor sudah meluncur ke ATM masing-masing. Ada yang ditanyakan lagi boleh ya, silahkan ya ditanyakan lagi. Nyantai aja, sharing boleh, tidak yang lainnya boleh ya. Oke. Oke, ditanyakan lagi boleh ya. Ditanyakan lagi. Lagi sambil ngabuburit di kantor live ya, nggak apa-apa. Lebih manfaat bisa membantu siapa tahu ada keluh kesah dari KPM atau KPM keluarga penerima manfaat yang belum dapat atau mau ditanyakan atau bantuannya masih bingung gitu ya, atau gimana aturannya atau pencairannya seperti apa ya. Kalau PKH memang sudah ada surat edarannya per 3 bulan ya, 3 bulan untuk cairnya. Ada yang tanyakan lagi silahkan. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Sebelum diakhiri lah ya, kayaknya udah hampir setengah jam lebih nih saya live ya. Berupaya untuk konsisten. Siapa tahu ada konten kreator atau siapa yang mau berbagi rezeki bintang boleh ya. Saya belum tercapai misi untuk dapat bintang tercapai atau ada rezekinya, silakan untuk mengirim bintang di live ini ya. Terima kasih ya, sampai saat sekarang live belum ada yang nyawer ya. Kalau yang lain itu memang sawerannya banyak gitu ya, bintang ngirim gift banyak banget. Kalau saya memang ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga berjuang ya. Untuk saat ini tidak ada yang ngirim juga, tidak apa-apa, yang penting saya informasinya bermanfaat bagi KPM, keluarga penerima manfaat PKH atau BPNT, atau memang keluarga yang belum dapat bantuan, atau informasinya memang sangat bermanfaat ya. Oke, kalau tidak kesimpulannya ya untuk ini tema saya, apakah akan cair ya bantuan PKH dan BPNT sebelum lebaran ya. Analisa saya memang sekarang lagi proses pelubaran data atau perpindahan data ya dari data DTKS ke DTSN ya. Kemungkinan menurut prediksi saya bulan ini atau sebelum lebaran, walaupun histori saya selaku pendamping setiap lebaran selalu cair, tapi kenyataannya di tahun ini tidak akan cair karena rekonsiliasi juga belum sama sekali ya, apalagi untuk tahap keduanya masih belum. Apalagi sekarang lagi ada background check ya. Semangat abangku, nanti banyak yang nyawer ya Bang. Ya, terima kasih Kak Irma ya, mudah-mudahan aja yang penting niatnya aja dulu, saya niatnya ibadah.
niatnya ibadah bisa membantulah, udah senang ya, dapat pahala, tidak jadi masalah sih. Kalau itu rezeki ya alhamdulillah, kalau enggak tidak jadi masalah. Ya mungkin itu yang saya sampaikan live hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi yang terima kasih yang sudah nonton, udah komen ya. Tadi siapa yang Kak Irma, siapa lagi ya? Terima kasih Kak Irma yang udah stay tune ya, setia gitu ya lihat live saya ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH.